Halo teman-teman semua, selamat datang di video Grade of the Day kelompok 2. Sebelumnya kita berkenalan dulu ya. Kelompok kami beranggotakan dari Aina, Alan, Rian, dan juga Sia-Sia. Salam kenal semuanya. Sebelumnya, kami telah memberikan 2 buah clue kepada teman-teman semua, yaitu yang pertama adalah alat ukur kepribadian individu yang dapat diakses secara gratis, dan yang kedua adalah alat ukur yang mengacu pada 5 factor model ini telah dikerjakan oleh lebih dari 500.000 orang di dunia. Apakah teman-teman semua penasaran dan ingin mengetahui jawaban dari clue kami? Jawabannya adalah IPIP-NEO. Selamat ya kepada teman-teman semua yang sudah menjawab dengan benar. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama pelajari lebih lanjut. IPIP-NEO merupakan inventory kepribadian yang dipublikasikan oleh Louis Goldberg pada tahun 1999 dan merupakan akronim dari International Personality Item Pool, Neuroticism, Extraversion, and Openness. Goldberg mengembangkan IPIP-NEO dengan tujuan untuk membuat sebuah inventory kepribadian yang dapat digunakan baik secara saintifik maupun komersial. IPIP-NEO sendiri merupakan versi IPIP dari Neo-PR yang dikembangkan oleh Costa and McCrae. Menurut 5 factor model, yaitu taksonomi kepribadian yang menjadi dasar dari tes IPIP-NEO, kepribadian individu dapat digambarkan dengan di mana letak individu tersebut jatuh pada 5 dimensi, yaitu openness to experience, consciousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism, atau yang bisa disingkat sebagai ocean atau kanu. Yuk sama-sama kita pelajari lebih lanjut mengenai masing-masingnya. Untuk yang pertama, openness to experience. Individu dengan sifat karakteristik ini menunjukkan sifat-sifat seperti imajinatif dan berwawasan. Orang yang tinggi dalam sifat ini cenderung memiliki minat yang luas dan rasa ingin tahu tentang dunia dan orang lain yang lebih tinggi. Selain itu, individu cenderung ingin mempelajari hal-hal baru dan menikmati pengalaman baru. Individu juga menyukai sesuatu yang bersifat imajinatif atau spontan. Sedangkan bagi individu yang rendah dalam sifat ini cenderung menyukai rutinitas dalam hal-hal praktikal. Berikutnya terdapat consciousness. Individu dengan karakteristik ini cenderung memiliki tingkat perhatian yang tinggi, kontrol impuls yang baik, dan perilaku yang mengarah pada tujuan. Individu yang tinggi dalam sifat ini juga cenderung disiplin dan juga teliti, sedangkan yang rendah cenderung impulsif dan tidak terorganisir. Selanjutnya adalah extraversion. Extraversion dicirikan oleh kegembiraan, kemampuan bersosialisasi, banyak bicara, ketegasan, dan ekspresi emosional yang tinggi. Individu yang tinggi dalam sifat extraversion ini cenderung ramah dan suka bersenang-senang. Sedangkan individu yang rendah dalam sifat extraversion cenderung pendiam dan bijaksana. Selanjutnya, agreeableness. Individu dengan kepribadian ini memiliki rasa percaya, altruisme, kebaikan, kasih sayang, dan perilaku prososial lainnya. Individu yang tinggi dalam sifat agreeableness biasanya lebih kooperatif, mau membantu, sedangkan mereka yang rendah dalam sifat ini cenderung lebih kompetitif dan terkadang bahkan manipulatif serta tidak kooperatif. Neuroticism. Sifat ini ditandai dengan kesedihan, kemurungan, dan ketidakstabilan emosional. Individu yang tinggi dalam neuroticism cenderung mengalami perubahan suasana hati, kecemasan, lekas marah, kesedihan, perasaan cemas, dan pesimis. Sedangkan mereka yang rendah dalam neuroticisme cenderung lebih stabil, tangguh secara emosional, tenang, dan lebih percaya diri. Nah, berikut ini adalah contoh item-item dari IPIP-NEO. Dapat dilihat IPIP-NEO menggunakan skala Likert dengan di ujung kanannya terdapat pernyataan very accurate dan di ujung kirinya terdapat pernyataan very inaccurate. Peserta tes akan menjawab pernyataan yang ada sesuai dengan kondisi mereka. Nah, setelah kalian menjawab seluruh item yang ada pada tes IPIP-NEO, maka berikut adalah hasil yang akan keluar. Reliabilitas dari IPIP-NEO sudah tidak perlu diragukan lagi
Dan hingga kini, 5-factor model masih menjadi model psikologis yang paling divalidasi secara ilmiah dan reliable dalam mengukur kepribadian serta memprediksi perilaku. Tentunya, alat ukur ini memiliki banyak manfaat dan digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam setting dunia kerja. Lalu kenapa mengetahui kepribadian seseorang itu penting bagi industrial and organizational psychologists? Dalam psikologi industri dan organisasi, terdapat istilah yang namanya individual differences, yaitu perbedaan antara dua orang atau lebih. Individual differences dapat mempengaruhi outcome masing-masing individu. Di antaranya adalah prestasi akademik, pengembangan intelektual, pilihan jurusan, dan performa kerja. Individual differences ini penting karena dapat memprediksi performa kerja. Dan dalam setting industri dan organisasi ini, digunakan untuk melakukan klasifikasi karakteristik pekerja untuk tujuan seleksi, training, placement, dan juga untuk evaluasi. Maka sebagai salah satu aspek dari individual differences, kepribadian menjadi sangat penting di dunia kerja. Menurut Steele, Smith, and Schultz 2008, kepribadian merupakan sesuatu hal yang penting dalam psikologi industri dan organisasi. Kepribadian memprediksi tidak hanya perilaku umum dan kebahagiaan, tetapi juga perilaku bekerja yang spesifik seperti performance, ketidakhadiran, perilaku bekerja, counterproduktif, dan team effectiveness. Untuk meringkas apa yang kita ketahui tentang hubungan antara kepribadian dan perilaku kerja, terdapat beberapa kesimpulan. Menurut Mount and Baring, perbedaan kepribadian memainkan peran penting dalam perilaku kerja, terlepas dari peran yang dimainkan oleh kemampuan kognitif. Dalam dunia kerja, conscientiousness adalah faktor yang menjadi dasar pencapaian dan ketekunan serta memiliki peranan yang luas dalam pengaturan kerja, sehingga menjadi faktor paling penting dari 5 faktor lainnya di tempat kerja. Dengan demikian, tes IPIP-NEO ini yang mengukur kepribadian individu dapat membantu para rekruter untuk memahami dan memprediksi perilaku dan kinerja calon karyawan di kantor. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai karakteristik dan perilaku yang kemungkinan muncul dalam setting kerja berdasarkan hasil IPIP-NEO individu. Yang pertama, individu dengan skor openness yang tinggi lebih cenderung untuk mempelajari skill dan peralatan baru. Mereka juga cenderung lebih memikirkan solusi dalam bentuk abstrak dan fokus mengatasi masalah baru yang sebelumnya terabaikan. Yang kedua, individu dengan skor conscientiousness yang tinggi lebih bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan lebih berinisiatif dalam bekerja. Di sisi lain, individu dengan skor conscientiousness yang rendah membutuhkan lebih banyak waktu untuk fokus dan memperhatikan pekerjaan mereka. Yang ketiga, individu dengan skor extraversion yang tinggi cenderung dinilai dapat menjadi seorang pemimpin karena mereka dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan mereka berkembang. Selain itu, mereka juga terbilang cocok bekerja di bidang marketing, public relation, atau bidang lainnya yang memerlukan keterampilan dalam menghadapi atau berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, individu dengan skor agreeableness yang tinggi akan cocok dalam bidang pekerjaan yang memerlukan keterampilan pribadi dan kemampuan melayani orang lain, seperti pekerja sosial ataupun perawat. Dan yang terakhir, individu dengan skor neuroticism yang tinggi tidak cocok bekerja di lingkungan yang terdapat perubahan secara konsisten ataupun tugas-tugas yang membutuhkan rasa inisiatif dan tingkat stres yang tinggi. Nah, dengan adanya tes IPIP-NEO, maka rekruter dapat mengetahui sifat-sifat dan perilaku di tempat kerja pada masing-masing individu sesuai hasil tes IPIP-NEO. Dengan demikian, rekruter dapat memilih orang yang tepat untuk posisi yang tepat pula agar pekerjaan berlangsung seefektif dan seefisien mungkin. Sekian video kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri ya. Terima kasih.